Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semua? Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan episode selanjutnya, yaitu episode 4. Yang pada episode ketiga kemarin Bayu bertarung dengan pendekar elemen air yang bergelar Kabut. Kegelapan dan pertarungan mereka pun masih berlanjut. Braja Tirta A, teriak Wijayanto. Braja Tirta adalah jurus elemen air yang dapat menghempaskan target, dan tetapi damagenya tak seberapa berat Braja Genta. Berlanjut ke pertarungan Bayu dan Wijayanto. Setelah Wijayanto menggunakan Braja Tirta yang diarahkan ke Bayu, Bayu pun dengan sigap dapat dengan mudah menghindarinya. Lalu dengan sigap Bayu menyerang dengan tendangan beruntun yang sangat cepat, hingga mengenai sebagian tubuh dan wajah Wijayanto. Dan dengan sangat marah Wijayanto pun sekali lagi mengeluarkan ajian Braja Tirta, namun kali ini dengan tenaga dalam yang cukup besar hingga dapat mengendalikan elemen air di sekitarnya. Melihat itu Bayu pun terkagum, karena baru kali ini ia melihat jurus elemen air yang begitu dahsyat hingga air yang dikendalikan bagaikan ombak lautan. Gila, aura jurusnya sangat dahsyat dan mengerikan, ujar Bayu. Lihatlah anak muda, kali ini kau tidak akan bisa menghindar lagi. Ajian Braja Tirta A, teriak Wijayanto merasa yakin, dan ia pun mengarahkan jurus itu pada Bayu. Gemuruh air yang diciptakan amat dahsyat, hingga membanjiri halaman rumah dan jalan. Air itu melesat dengan cepat dan terlihat mengerikan. Namun tak disangka Bayu melompat sangat tinggi hingga terhindar dari jangkauan air. Ia berputar di udara untuk sesaat, sambil memejamkan mata. Ia merasakan hawa panas, dingin dan desir angin. Lalu dengan mengepalkan tinjunya dan dengan sekuat tenaga, Bayu melesat ke bawah mengarahkan serangan tinjunya ke Wijayanto, yang sedang fokus dengan elemen airnya. Melihat itu, Wijayanto segera mendongak ke atas dan berusaha menghalau serangan itu. Hiaa, teriak Bayu mengerahkan semua tenaganya. Jangan bercanda anak muda. Serangan seperti itu tak akan mampu mengalahkanku, ujar Wijayanto sambil mengarahkan gelombang Braja Tirta ke arah Bayu. Lalu saat Bayu hampir mencapai Wijayanto, gelombang Braja Tirta atau gelombang elemen air itu telah menyapu Bayu. Seketika kakek Rangga yang tidak jauh dari situ berteriak, "Tidak hahaha, dasar bocah bandel. Kau tidak mungkin mampu menandingi ajian Braja Tirtaku yang telah lama melekat denganku sejak lama," sahut Wijayanto, dan perlahan gelombang air itu surut dan lama-kelamaan menghilang. Dan saat air itu lenyap, semua orang yang berada di situ dibuat terperangah. "Hah? Ini? Tidak mungkin," sahut Wijayanto. "Apa yang sebenarnya terjadi?" gumam kakek Rangga sambil mengernyitkan dahi. Ternyata tubuh Bayu tidak ada, yang artinya Bayu tak terkena serangan Braja Tirta itu. Dan Wijayanto menengok ke kanan dan kiri, mengawasi sekitar mencari keberadaan Bayu. Namun tiba-tiba muncul kilatan seperti petir namun berukuran lebih kecil. Dan petir itu seperti mengikuti sosok yang bergerak sangat cepat, dari kanan, kiri, atas, bawah. Sosok itu bergerak tak beraturan. Melihat itu Wijayanto kebingungan. Ia menyiapkan kuda-kuda, namun tak bisa menyerang, karena saking cepatnya gerakan sosok tersebut. "Kurang ajar, jangan main-main denganku, tunjukkan wujudmu." Tiba-tiba sosok itu berhenti tepat di depan Wijayanto. Lalu seketika Wijayanto terperangah melihat sosok yang sejak tadi membuatnya bingung. Ternyata tidak lain tidak bukan, sosok itu adalah Bayu. Ia sedang memejamkan mata tanpa kata-kata. Lalu saat Wijayanto menyerang, Bayu pun seperti menghilang, namun dari tubuhnya muncul kilatan seperti petir. Melihat itu kakek Rangga memahami sesuatu yang mungkin saja belum disadari oleh Bayu. Tidak salah lagi, aura ini memang aura langka. Dari 1000 pendekar hanya satu yang bisa melakukan teknik ini, gumam pakai Wijayanto merasa yakin. "Hei kamu udah keparat, ayo hadapi aku, tunjukkan wujudmu. Jangan hanya bersembunyi, cepat keluarlah. Apa kau takut menghadapiku?" ujar Wijayanto memancing agar Bayu keluar. Lalu dengan sekonyong-konyong Bayu melesat sangat cepat, bahkan pandangan mata pun tak mampu menangkap gerakannya.
Ia melesat bagaikan petir lalu melesat ke arah Wijayanto. Seketika Wijayanto sedikit gugup. Karena ia menyadari ia tidak dapat membaca gerakan Bayu, dan pada akhirnya Wijayanto terkena serangan dari Bayu, bertubi-tubi tanpa mampu membalas. Akhirnya Wijayanto pun jatuh terduduk dengan darah sedikit mengalir dari pinggir mulutnya. Kurang ajar. Kenapa bisa seperti ini? Padahal aku sudah melatih pukulan Brajatirtaku. Tetapi dapat dikalahkan dengan mudah oleh anak kepada sore. Lalu serangan Bayu pun berhenti, dan Wijayanto perlahan berdiri lagi. Memejamkan mata dan menengadahkan tangan kanannya ke samping di samping pinggangnya dan membuka lebar-lebar telapak tangannya. Lalu perlahan tangan kirinya seperti melakukan gerakan memutar dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Lalu muncullah cahaya ungu yang sangat pekat dari telapak tangan Wijayanto. Melalui ia membisikkan kata, Brajatirtabuana. Melihat gerakan yang dipertontonkan oleh kakek Rangga langsung tahu. Ini jurus yang mengerikan, gumam kakek Rangga. Telah diketahui oleh seluruh pendekar dunia persilatan bahwa ajian Brajatirtabuana adalah jurus elemen air yang dipadatkan sepadat-padatnya hingga membentuk pola seukuran bola bisbol, lalu jika diarahkan ke target, maka akan menjadi bom oksigen. Yang akibatnya, jika tidak mampu menahannya, sasaran akan terpental atau meledak. Maka dari itu, kakek Rangga sangat khawatir dengan Bayu kembali ke Wijayanto. Ia masih fokus dengan jurusnya. Ia berusaha memadatkan inti air atau Brajatirta sepadat-padatnya, hingga bentuk bola yang berwarna ungu menjadi sedikit membesar, lalu ia melakukan ancang-ancang. Dan sekuat tenaga dilempar ke arah Bayu, namun secepat kilat Bayu menghindar dengan mudah. Namun hal yang tak terduga pun terjadi. Bola yang tadinya melesat melewatinya, tiba-tiba menuju ke arahnya. Hah? Apa yang terjadi? Seharusnya bola energi itu sudah jauh dariku, tapi kini mengapa mengerjarku? Gumam Bayu terheran-heran. Hahaha. Kau tak mungkin bisa lari dari ajian Brajatirtabuana. Jurus itu akan terus mengikuti MU sampai kau lelah. Hahaha. Dan kau akan mati lemas, sahut Wijayanto tertawa sinis. Melihat itu kakek Rangga terlihat sangat cemas akan kondisi Bayu. Jurus itu tidak bisa dihindari, mustahil ada orang yang luput dari jurus itu. Bahkan sekelas pendekar tingkat tinggi, ternyata ajian Brajatirtabuana adalah jurus bom elemen air dengan daya ledak yang cukup mengkhawatirkan. Dan keunikan dari jurus itu adalah, jika jurus itu dilesatkan, maka akan terus mengejar target sampai dapat. Jadi kemungkinan selamat dari jurus itu sangatlah kecil. Sementara itu Bayu yang tak sempat menghindar lagi, akhirnya terkena ledakan energi dari Brajatirtabuana. Asap putih mengepul dari sekitar ledakan, dan terlihat sosok tubuh masih berdiri membungkuk dengan tubuh sedikit berasap. Pandangan lurus ke arah Wijayanto tajam dan mengancam. Hahaha, mati kau anak muda, ujar Wijayanto dengan tertawa jahat yang keras. Melihat tubuh Bayu masih sanggup berdiri, Wijayanto terperangah. Hah? Siapa anak ini sebenarnya? Kalau orang biasa pasti sudah hancur lebur. Sementara itu kakek Rangga terperangah melihat kondisi Bayu. Astaga, Bayu, sahut kakek Rangga dengan mata melotot. Sementara itu Bayu terengah-engah setelah terkena Brajatirtabuana. Luar biasa jurus ini. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Jurus itu bukan hanya sebuah ledakan, tetapi saat dilemparkan, maka akan mengikuti target yang dituju. Hahaha, takut, putus asa, itulah seharusnya yang kau rasakan. Karena kau tak akan mungkin mengalahkanku dengan kemampuan MU saat ini. Walaupun kau dapat melesat cepat dengan jurus aneh yang belum banyak orang tahu itu, kau pasti akan kalah. Hahaha. Lalu tiba-tiba Wijayanto bersiap dengan kuda-kudanya dan mengeluarkan ajian Brajatirtabuana lagi. Sekarang kau pasti akan hancur anak muda. Brajatirtabuana, teriak Wijayanto dengan lantang sembari melemparkan sinar bola berwarna ungu itu. Lalu dengan sigap Bayu melesat cepat menjauhi cahaya itu.
Lalu ia terfikir sebuah cara untuk menghindari ledakan yang sama. Aku akan coba cara itu, gumam Bayu sembari memikirkan cara yang tentunya sangat beresiko. Lalu ia berbelok ke arah pohon besar lalu berbalik badan, berhenti dan berdiri tepat di depan pohon itu seolah menunggu kedatangan bola cahaya itu. Lalu bola itu pun datang. Dan terdengar suara ledakan yang begitu dahsyat. Duar. Seketika kakek Rangga terduduk lemas, mengira bahwa Bayu terkena ledakan itu. Duh Gusti, sungguh malang nasib kamu nak, aku tak menyangka akan secepat ini. Tiba-tiba dari asap yang mengepul itu keluarlah kilatan seperti petir dan melesat sangat cepat ke arah Wijayanto dan ternyata itu adalah Bayu. Saat menyadari bahwa itu Bayu, semua sudah terlambat. Bayu pun mendaratkan pukulan ke wajah Wijayanto dan seketika ia terlempar sejauh 10 meter. Dan tersungkur. Kurang ajar kau bocah tengik, gumam Wijayanto emosi. Lalu Wijayanto memejamkan mata dan mengeluarkan jurus yang sama dan langsung menghantamkannya ke arah Bayu yang masih terengah-engah karena energinya memang terkuras cukup banyak dan lagi-lagi Bayu dikejar oleh jurus emelen air itu dan Bayu terfikir cara yang tadi. Aha, akan aku coba trik itu, gumam Bayu singkat. Tiba-tiba Bayu berbalik dan melesat ke arah Wijayanto dan melihat itu Wijayanto terperangan sekaligus kaget. Hah? Kenapa bocah itu malah berbalik padaku? Untuk sesaat Wijayanto terdiam. Lalu saat bayi semakin meningkat ke badannya, barulah Wijayanto sadar. Namun Wijayanto sudah terlambat. Tubuh Bayu hampir mencapai Wijayanto kira-kira hanya 2 jengkal darinya. Bayu langsung melesat ke atas, dan pada akhirnya Wijayanto terkena jurusnya sendiri, dan terjadi ledakan yang cukup dahsyat. Duar. Dan berakhirlah sudah cerita Pendekar Cakrabuana pada episode 4 ini. Insya Allah akan kita lanjutkan untuk episode yang kelima.